Setelah melakukan pencarian cukup lama, akhirnya keberadaan Gayong ditemukan. Kehidupannya cukup memprihatinkan karena semenjak video surnya disebarluaskan, karirnya menjadi suram dan dia hanya menjadi penggali makam. Kini, Yobin sebagai pelaku datang dengan tuduhan sehingga rekan Gayong menghajar Yobin yang menurutnya tidak tahu malu. Sikap dan hobinya masihlah sama, baik dulu maupun sekarang masih suka membuat film syur dan mengoleksinya. Karena tidak tahu harus bagaimana, Yobin memutuskan untuk melaporkan pemerasan yang diterimanya pada polisi tanpa menjelaskan dirinya memiliki hobi membuat film-film dewasa. 당신의 취미생활은 온세상에 알게 될 겁니다. Meski menaruh sedikit curiga pada Yobin, tapi kasusnya tetap diterima oleh kepolisian. Beda halnya dengan Sun Ei, dia menyelidiki nomor tidak dikenal yang sempat menghubunginya. Insting wanitanya mengatakan bahwa Yobin berselingkuh, sedangkan pernikahan tinggal sekitar 1 bulan lagi. Beralih pada Jiho, dia sering sekali melamun, tatapannya selalu sedih apalagi ketika melihat rentetan pesan dari nomor tidak dikenal, hingga pandangannya terkunci pada tempat pembuangan barang lama. Keesokan paginya dia berangkat sekolah seperti biasanya, hanya saja kali ini dia mampir ke tempat pengiriman barang untuk mengirim sesuatu pada seseorang dengan waktu yang sudah diatur. Seorang detektif yang menangani kasus Yobin mulai melakukan pencarian berdasarkan ilustrasi gambar yang diberikan Yobin. Itu adalah gambar wanita yang menjebak Yobin ketika di klub. 문장 없이는 안 됩니다. 아시면서. Dia juga menyebar anak buahnya untuk melakukan pencarian. Tak lupa pula mengerahkan pegawai klub untuk ikut andil dalam perburuan itu. Ketika guru kedisiplinan menegur perbuatan Yobin yang menyembunyikan fakta bahwa Jiho dan Sumin memproduksi film dewasa 이 창창한 학생의 미래를 망치실 겁니까? tanpa melaporkannya untuk menerima hukuman, 저 화장실 좀 다녀도 될까요? Jiho keluar dari kelasnya dengan menangis. Cara berjalannya sangatlah lemah, seperti ada beban yang sangat sulit dia tanggung, hingga langkahnya berhenti di bagian atas gedung sekolah. Suara berisik para murid membuat Yobin dan guru yang lain pergi ke tempat kejadian. Di sana Jiho sudah tergeletak tidak sadarkan diri dengan darah yang terus mengalir. Untuk mengontrol situasi, guru-guru meminta murid agar kembali ke dalam kelasnya sembari menunggu ambulans datang. Bersama para detektif, Yobin menunggu pelaku kembali melakukan panggilan guna meminta alamat pengiriman selanjutnya sekaligus melacak keberadaannya. 끝났다고 이 개새끼야? 도리씨, 당신은 어떻게 사방이다 저기야? Hanya saja pelaku malah tertawa dan mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Kini Yobin seakan berada di posisi para korbannya dahulu. Perasaan takut jika videonya tersebar terus membayanginya. Ketika calon ayah mertua Yobin baru selesai latihan dan membuka loker, dia melihat sebuah kotak kecil di dalamnya, dan kini kotak kecil itu berada di tangan Sue, di mana di dalamnya berisi memory cards, berisi video tunangannya yang tengah telanjang dengan latar suara wanita yang tertawa dan menyuruhnya menggonggong. Tentu saja Sue kecewa dan merasa terhianati, karena untuk bisa bersama dengan Yobin dia harus menentang ayahnya sendiri. Di sekolah, Sumin melihat anak buah ayahnya membawa Yobin, sehingga dia langsung menghubungi sang kakak yang sibuk merenung dan menata hatinya. Kembali pada kondisi Yobin, dia mencoba lari dari kejaran orang-orang di belakangnya, tapi bagai keluar dari lubang buaya malah masuk lubang singa. Yobin kini berhadapan dengan calon ayah mertuanya. Hatinya tentu saja ketar-ketir karena yang dia tahu ayah mertuanya adalah orang yang berdarah dingin. 어떤 미친놈이 벌거벗은 채 개처럼 짖고 있는. Dia yang memang tidak menyukai Yobin kini memiliki alasan untuk menghabisinya. 없습니다. 영상은 그게 답니다. 진짜 맹세코 없습니다. Yobin terpaksa berbohong. Kalau sampai dia mengaku memiliki video Sun Ei, tentunya ayah mertuanya akan langsung melemparnya ke bawah sana dan menjadi santapan buaya dan ikan-ikan kelaparan. 그 사람 보내줘요. 다음 달에 미국으로 떠날게요.
Nyawa Yobin berhasil selamat berkat bantuan Sue bersamaan dengan pertunangannya yang kandas akibat video dirinya yang telanjang. Meski nyawanya kini berhasil selamat, tapi dia masih ketakutan karena jika sampai video dirinya dan tunangannya tersebar, maka itu adalah hari kematian baginya. 내가 지옥으로 끌고 갈 테니까 그놈만 잡아. Seorang pria berhoodie hitam tersenyum ketika mendengar percakapan Yobin dan sahabatnya. Rupanya selama ini ponsel Yobin dia sadap sehingga tersambung ke ponsel miliknya. Di lain sisi, Yobin selalu dihantui ketakutan akan video Sun-e dengan dirinya tersebar, sehingga dia sering berhalusinasi dan terbawa mimpi. Karena selalu dikejar perasaan takut dan rasa bersalah, akhirnya Yobin memutuskan untuk berhenti mengajar. Profesi guru tidak cocok untuknya, di mana seorang guru mestinya memberikan contoh yang baik. 진짜 지옥은 이제부터니까. Ketika sedang menerima telepon dari pemeras, tiba-tiba Yobin menemukan sebuah selebaran kecil tempat pijat dengan foto wanita yang menjebaknya tertera di sana. Kini Yobin duduk di depan laptopnya mengikuti siaran langsung wanita itu. Yobin tertawa meremehkan, bisa-bisanya dirinya dijebak oleh wanita di depannya. Karena tahu apa yang mereka butuhkan, Yobin mengirim banyak permen bintang sehingga mereka kegirangan dan mau menemuinya. 벌써 30분 지났어. 찌질일 텐데. 10분만 있다 가자. Sudah 30 menit lamanya mereka berdua menunggu di tempat yang sudah ditentukan, tapi Yobin tidak juga muncul, membuat mereka kesal dan memutuskan untuk pergi. Tanpa mereka sadari, Yobin memang sengaja membuat mereka menunggu. Dia mulai mengikuti dari arah belakang ketika mereka pergi, lalu menabrak mobil yang mereka kendarai. 야, 나오라고! Makian wanita di depannya menjadi erangan kesakitan ketika Yobin langsung mencekiknya, juga mengancam untuk tidak melapor pada polisi. Melihat kemarahan di wajah Yobin, juga pistol di tangannya, 일찍고. membuat mereka mengaku siapa yang telah menyuruh. Tentu saja Yobin tidak baik-baik saja. Kemarahan membias di wajahnya seiring dengan kakinya yang menginjak gas mobil dalam-dalam. Begitu sampai, Yobin tidak lagi menahan diri. Dia menembakkan pistol berisi gas air mata di tangannya ke wajah sang sahabat, lalu menyeretnya keluar ruangan berniat menguburnya hidup-hidup. Tentu saja sang sahabat memohon ampun. Dia mengaku telah mengirim dua wanita cantik itu untuk memerasnya, tapi dia tidak mengirim video itu pada Sun-e. Pasti ada orang lain yang mengincar Yobin. Melihat Yobin yang lengah, dia segera menyerang balik. Hanya saja serangannya gagal hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Hanya saja dia tidak kuasa menyakiti Yobin, apalagi memang dirinya yang bersalah. Meski sedang kesal, Yobin mau menerima bantuan sahabatnya untuk mencari orang yang mengirim video pada Sun-e. Ia juga menemukan bahwa kupon kopi juga video yang dikirim padanya mengandung peretasan. Karena yang mengirim kupon kopi adalah Jiho, kini kecurigaan Yobin mengarah pada muridnya yang kini tengah koma itu. Meski Jiho bukan pelaku utamanya, karena ketika Jiho koma masih ada seseorang yang mengancam dan menerornya. Dialah pelaku utama yang harus ditangkap, dan pelaku sebenarnya dapat ditangkap apabila ponsel Jiho yang entah di mana berhasil ditemukan, karena di sana terdapat bukti-bukti kejahatan pelaku utama. Yobin memang sengaja tidak menghapus peretasan di ponselnya. Hal itu dia lakukan untuk memancing pelaku sebenarnya keluar. 부탁드릴 게 있습니다. Ia juga menghubungi detektif yang menangani kasusnya lewat telepon umum agar mau membantunya. 안주 핸드폰을 찾고 있어요. Misi dilakukan sesuai rencana. Yobin menelpon guru kedisiplinan dengan mengatakan bahwa ponsel Jiho ada padanya. 688H5라고. 그게 지우가 보낸 마지막 메시지입니까? 네. Tak lupa pula Yobin menanyakan pesan isyarat yang sempat dikirimkan pada guru kedisiplinan sebelum melompat. Sesuai dugaan, pelaku sebenarnya datang. Dia masuk ke dalam perangkap Yobin. Kini dia tidak bisa lagi lari 네가 지우 핸드폰 찾는다고? karena keberadaannya sudah terpojok dan benda yang dicari ada di tangan Yobin, yakni ponsel Jiho. Yobin tentu saja terkejut karena pelaku yang hendak dia tangkap ternyata adalah mantan adik iparnya sendiri, dan alasan yang digunakan untuk berbuat kejahatan hanya karena cemburu. Jiho menjadi murid kesayangan hingga menjadikan Yobin target empuknya.
Pertarungan antara Sungmin dan Yobin disiarkan secara live, di mana penonton banyak sekali berdatangan untuk bertaruh pada pemenang. Di lain tempat, guru kedisiplinan mendapatkan pesan bahwa dirinya mendapatkan kiriman paket dari Jiho berisi ponsel Jiho yang dicari-carinya selama ini. Kembali pada Yobin, dia mengerang kesakitan karena Sungmin menghajarnya dengan brutal hingga mencederai kakinya. Tentu saja Sungmin tertawa puas hingga ponsel yang dikira milik Jiho di tangannya berdering. Ternyata panggilan dari sahabat Yobin yang mengatakan bahwa semuanya sudah selesai karena pengakuan juga perbuatannya terekam CCTV yang langsung dikirim kepada polisi. Kesal karena ternyata semuanya adalah perangkap untuk menangkapnya, Sungmin hendak menghabisi Yobin, tapi sayangnya kali ini Yobin tidak lagi pura-pura kalah. Dia menghajar Sungmin hingga fakta ada CCTV yang merekam membuatnya menahan diri. Beberapa hari kemudian, Yobin datang untuk menjenguk Sungmin karena tidak ada anggota keluarganya yang datang berkunjung. Melihat Yobin, tentu saja Sungmin senang. Dia meminta Yobin untuk menulis petisi agar hukumannya diringankan. 인간적으로 해결해요. 인간적으로. 해결하자. Yobin tertegun karena ucapan dan senyum Sungmin mengingatkan agar ucapannya dulu kepada Gayong, hingga dia melihat dirinya lah yang kini menggunakan seragam tahanan itu.